Baiklah, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Sehat Baik. sekali, Pak. Sehat, Pak. Oke, baiklah. Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa banyak-banyak makan makanan bergizi. Kalau keluar kalian jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya, karena kondisi pandemi sekarang ini sedang berbahaya. Oke? Oke, siap, Pak. Oke. Ya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang grafik fungsi trigonometri. Sebelumnya kalian sudah, sebelumnya kita absen dulu ya. Kita absen dari yang pertama. Anggreni Agatha hadir. Oke, mungkin belum hadir ya. Ingatnya, Pak. Ke toilet kayaknya, Pak. Oh, baiklah. Kita tunggu ya nanti ya. Kemudian Ingriani Indah Amini hadir. Hadir. Oke, kemudian Muhammad Alif Bahri hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian Muhammad Dede Firman hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian Novita Dwi Andini hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian Nur Aini hadir. Hadir, Pak. Oke, kemudian tadi yang saya panggil Anggreni Agatha hadir. Hadir, Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Karena semuanya sudah hadir, maka kita mulai pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak sudah membagikan tentang grafik fungsi trigonometri. Bisa kalian lihat? Terlihat? PPT yang Bapak bagikan? Oke, bagus. Kemudian kita lanjut. Jadi sebelumnya kita sudah belajar grafik fungsi kan di kelas 10 atau kelas 9 atau kelas 8 sebelumnya. Ada yang mengingat tentang grafik fungsi materinya? Oke. Bapak ringkas sedikit lagi ya tentang grafik fungsi. Pernah, Pak. Oh, pernah. Oke, bagus. Bapak ulang sedikit ya tentang grafik fungsi. Jadi kalau bisa kalian lihat di sini, ini kan seperti ada garis, ada kurva. Namun garis dan kurva ini adalah penggambaran dari sebuah fungsi dalam bidang kartesius. Kartesius itu adalah ada sumbu X yang nilainya 1, 2, 3, 4, dan ada sumbu Y yang nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang kita pelajari grafik fungsi di SMP atau di SMA kelas 10, itu kan grafik fungsinya itu adalah grafik fungsi yang seperti contohnya cuma grafik linear atau grafik yang X kuadrat atau X kuadrat ditambah AX ditambah B dan seterusnya. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang grafik fungsi khususnya trigonometri seperti sin, sinus, kosinus, dan tangen. Oke. Jadi yang akan kita Bapak akan mengulang lagi tentang cara kalian membuat grafik fungsi. Kalau misalnya kalian ingin membuat grafik fungsi garis, itu biasanya kalian akan mencari titik, betul kan? Misalnya, Betul, Pak. Betul. Misalnya kalian ingin mencari gambar grafik fungsi fx sama dengan x, maka kalian coba akan mengambil titik misalnya. Kalau kalian masukkan x-nya 0, maka nilai fungsinya berapa? Kalau untuk fungsi fx sama dengan x, 0, betul. 0. Jadi 0,0. Kemudian jika kalian masukkan nilai x-nya misalnya 2, maka nilai fx-nya berapa? 2 juga, Pak. Betul sekali. Jadi kalian masukkan nilainya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka nanti kalian sambungkan titik-titik itu, maka dia akan menjadi grafik fungsi X. Grafik fungsi fx sama dengan X. Nah, bagaimana? Oke, sekarang
akan meminta kalian dan untuk membantu Bapak mengerjakan LKPD. LKPD ini bisa kalian dapatkan juga di Google Classroom kelas kita. Kalian bisa unduh dan kalian memang harus unduh, nanti kalian akan mendapatkan tugas dari situ. Oke, bisa kita lihat di LKPD kalian masing-masing. Kelompoknya kayak pertemuan kemarin, Pak. Oh iya betul, kelompoknya seperti pertemuan kemarin ya. Bapak kan sudah bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Oke, Pak. Oke, sekarang kita akan mengerjakan bersama-sama kegiatan Bapak. 1. Ya, ada apa? Pertemuan kemarin saya nggak masuk, Pak. Kelompok saya siapa? Oh, Sama saya aja, sebentar. Pak. Sebentar, saya cek ya. Kemarin itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya sudah, karena kebetulan kelompoknya Ingriani Indah itu kosong, ada kosong, maka kalau Muhammad Dede Firman masuk ke kelompoknya Ingri ya. Ya, baik, Oke, Pak. Pak. Oke. Lanjut. Sebelum kita mengerjakan tugas ini, maka kita akan mengerjakan satu soal dulu ya. Bantu Bapak, yuk. Kalian sudah belajar kan? Masih ingat kan nilai-nilai dari nilai sinus? Sinus 0 derajat, sinus 30 derajat, sinus 60 derajat, dan seterusnya kan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ayo, kita akan bantu Bapak mengerjakan. Nilai dari sinus 0 berapa? Pak, mohon maaf, Pak. Bisa diperbesar tidak? 0. Oh iya, sebentar. 0, Pak. 0. Oke, bagus. Kemudian nilai dari sinus 30 derajat? Ada yang tahu? 1/2 bukan, Pak? 1/2, betul. Kemudian nilai dari sinus 60 derajat? Setengah akar 3, Pak. Setengah akar 3. Oke, atau Bapak tulis akar 3/2 ya. Begini, apakah ada yang kebingungan? Ini menandakan square root atau akar ya. Kemudian untuk nilai dari sinus 90 derajat berapa? 1. 1. Oke, dilanjutkan langsung cepat. Sinus dari 120 derajat? Setengah. Kayak 60. Kayak 60 atau setengah nih? Ada yang bisa? Setengah akar 3 maksudnya, Pak. Oh, setengah akar 3. Oke, semuanya setuju? Semuanya setuju? Iya, Pak. Oke. Kemudian nilai dari sinus 150 derajat? Setengah, Pak. Nah, kemudian sinus 180 derajat? 0. 0. Kemudian sinus dari 210 derajat? Minus setengah. Minus setengah. Oke. Kemudian nilai dari sinus 240 derajat? Minus setengah akar 2. Setengah akar 3 atau setengah akar 2? Akar 3, Pak. Oh, akar 3. Oke. Iya, Pak. Kemudian nilai dari sinus 270 derajat? Negatif 1. Negatif 1. Oke. Kemudian nilai dari sinus 300? Negatif square root 3/2. Negatif square root 3/2. Oke. Kemudian sinus dari 330? Negatif setengah. Negatif setengah. Dan terakhir, nilai dari sinus 360 adalah 0. 0. Oke. Nah, kita kan sudah mendapat nilai-nilainya nih, 0, setengah, nilai dari sinus 0 sampai sinus 360 derajat. Nah, kita kan bisa lihat nih, kalau misalnya kita buat grafik sebuah kurva, yang dimana nilai X-nya itu berapa derajat, dan nilai Y-nya itu adalah nilai ini, maka bisa kita masukkan ke sini titik-titiknya. Bapak sudah persiapkan ininya, apa namanya, titik-titiknya. Oh ya, tadi ya Bapak mention bahwa jawaban kalian semua itu benar, nilai-nilainya. Nah, ini titik-titiknya yang Bapak sudah siapkan.
di mana kalian tahu bahwa pi itu ada 180, jadi nilainya 90, kemudian dibagi 3, jadi di sini titik ini nilai dari sinus 30 yaitu setengah, dan di sini misalnya nilai dari sinus 150 yaitu setengah juga ya. Oke. Nah, dari titik-titik yang ada di sini, seperti kalian hanya membuat fungsi, kalian hubungkan semua titik yang sudah kalian buat. Nanti akan terbentuk sebuah garis melengkung seperti ini, di mana ini adalah grafik fungsi sinus. Ada pertanyaan? Enggak, Pak, udah ngerti. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke LKPD. Nah, amatilah grafik yang terbentuk, grafik yang tadi. Kemudian kalian diminta untuk menulis hasil pengamatan kalian. Coba, saya ada yang mau berpendapat nggak tentang hasil grafik yang tadi Bapak berikan? Grafiknya berulang, Pak. Berulang, coba sebentar, kita lihat. Grafik ini berulang, betul? Iya, nanti ke depannya gambarnya sama-sama lagi. Oh, berulang naik turunnya ya. Oh, bagus. Nah, ada yang mau berkomentar tentang ini, pengamatannya Alif Bahri, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau ini berkomentar? Saya Pak, Oh ya, silakan, Muhammad Dede Firman. kalau yang saya lihat di grafik ini, pada garis pada sumbu Y-nya itu hanya mencapai 1 maksimalnya, Pak, tidak lebih dari 1. Oh, tidak pernah sampai lebih dari 1 ya? Nah, menurut Dede kenapa nilainya tidak bisa lebih dari 1? Karena ya sudah, tidak apa-apa. Nanti Bapak akan jelaskan itu untuk pertemuan selanjutnya. Iya, jadi begitulah tadi ya, kita sudah mengerjakan kegiatan pertama. Sekarang Bapak akan bagikan kegiatan kedua, yaitu tentang grafik yang kegiatan pertama tadi sudah kita selesaikan ya, yang grafik fungsi sinus. Nah, sekarang kita akan kerjakan bahas tentang grafik fungsi kosinus dan grafik fungsi tangen. Nah, untuk mengerjakan grafik fungsi kosinus dan tangen, kita akan mengerjakannya sama seperti tadi. Namun, kita akan langsung membuat titiknya di GeoGebra. Sekarang, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita buat titiknya. Nilai dari kosinus dari 0, berapa? 1, Pak. 1, oke. Kita masukkan. Kemudian nilai kosinus dari pi per 6 atau 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Akar 3. Atau akar 3 per 2 boleh? Boleh. Boleh, oke. Kemudian untuk nilai 60 derajat atau pi per 3, maaf. Nilai kosinus dari pi per 3 berapa? Setengah. Setengah, oke. Kemudian untuk nilai kosinus dari pi per 2 atau 90 derajat, berapa? 0. 0, Pak. Oke. Kemudian untuk nilai kosinus dari berapa lanjutannya? Itu 2, 3, 4. 4 per 6 atau 2 per 3 pi. Berapa nilainya? Setengah. Nilai kosinusnya? Setengah? Apa yang lain setuju? Negatif setengah, Pak.
Oh, negatif setengah. Oke. Baik, terima kasih. Dan nanti akan kita, begitulah selanjutnya sampai nanti ke 2pi ya. Oke, sekarang apakah benar titik-titik ini akan terhubung dan menjadi kosinus X? Ada yang bisa menebak? Apakah benar titik-titik ini akan tersambung jadi fungsi dari kosinus X? Harusnya sih bener, Pak. Harusnya benar. Benar, Oke, mari Pak, kita jika coba. tadi tidak salah menghitung nilai kosinusnya. Oh, nah bisa kita lihat ketika kita masukkan nilai kosinus X, maka ini semua akan terhubung. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tadi baru sampai 2/3 pi atau 120 derajat, betul? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi untuk memastikan ya. Sekarang 5pi/6. 5pi/6. Dia nilai kosinusnya berapa? Minus setengah per 3. Minus setengah per 3. Lalu sekarang bagaimana jika nilainya pi? Berapakah nilai fungsi kosinusnya? Nilai kosinus dari pi? Minus 1, Pak. Minus 1. Betul sekali, nilainya adalah minus 1. Kemudian untuk 7pi/6, berapa nilai kosinusnya? Min akar 3/2. Min akar 3/2. Iya, 2. betul sekali. Oke, lanjut. Bagaimana jika 8pi/6 atau 4pi/3? Min Berapa setengah. nilai min setengah? Oke, kita cek. Betul, min setengah. Lalu untuk nilai 9pi/6 atau maaf. 3pi/2, Pak. 3pi/2, oh ya maaf. 3pi/2 berapa nilai fungsinya? Nilai fungsi kosinusnya? 0. 0. Betul sekali, 0. Lalu untuk 10pi/4 atau 10pi/6 atau 5pi/3, berapa nilai kosinusnya? Setengah. Kita lihat, iya betul, setengah. Lalu kedua terakhir, yaitu 11pi/3, 11pi/6. Berapa nilai nilai kosinusnya? Setengah akar 3, Pak. Setengah akar 3. Iya, betul. Dan terakhir, 2pi. Berapa nilai kosinusnya? 1, Pak. Iya, betul sekali. Jadi, beginilah fungsi nilai kosinus itu. Dia mengikuti titik-titik nilai-nilainya sampai dia membentuk sebuah grafik. Bisa kita lihat kalau kita zoom out, seperti yang tadi kita dibilang bahwa dia adalah fungsi yang berperiodik. Dia mulai seperti ini, kemudian diulang lagi, dan seterusnya. Sekarang kalau dia berperiodik atau berulang, dia berulang setiap berapa nilainya? Dia dapat satu paket ini, dia itu akan berulang. Nah ini panjang satu ulangan ini berapa? 2pi. 2pi, betul sekali. Jadi bisa kita bilang bahwa fungsi kosinus X dia itu berperiode sebanyak 2pi. Begitu. Oke. Sekarang kita mulai untuk yang 3, yaitu adalah grafik fungsi tangen. Sebentar, biar Bapak atur dulu. Aksisnya kita pakai unit pi/2. Nah, untuk grafik fungsi tangen, kita lihat dulu grafiknya seperti apa. X. Nah, kita lihat di sini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya dulu, nilai dari fungsi tangen pi/2 itu berapa?
Sin pi per 2 per cos pi per 2. Sin pi per 2 per cos pi per 2. Betul. Nah, untuk nilai sin pi per 2 itu berapa? 1. 1. Ya, betul. Pi per 2, 1. Untuk nilai cos dari pi per 2 berapa? 0 berarti, Pak. Oh, berarti nilai tangen dari pi per 2 adalah 1 1 per per 0. 1 0. per 0. Atau tahiga, betul? Oh, ya. Bisa kita lihat di sini ketika dia nilainya pi per 2, dia tidak ada titiknya di sini. Tidak ada karena lihat grafik ini dia mulai naik. Kalau kalian ke atas terus dia tidak akan bertemu di nilai berapapun. Gitu, mau ke atas maupun ke bawah. Gitu. Biasanya disebut sebagai tak terdefinisi karena tidak ada nilainya untuk tangen pi per 2, ataupun kita bisa lihat di sini 3 pi per 2 atau 5 pi per 2 dan seterusnya. Nah, oh ya Bapak ingin bertanya lagi nih. Nah, untuk fungsi ini berperiode juga nggak tangan itu? Iya, Pak. Bentuknya ulang-ulang lagi. Ulang-ulang lagi. Oke, nah yang lain setuju? Setuju, Pak. Setuju, oke. Oke, sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Kalau tadi kita tahu nih, periode dari fungsi kosinus itu adalah 2pi, kalau untuk fungsi tangen itu periodenya berapa? Ada yang tahu? Pi per 2 ya, Pak? Pi per 2. Apakah yang lain setuju? Pi aja. Pi Pi aja. aja, Pi. oke. Muhammad Tede bilang pi saja, Muhammad Alif Bahri bilang pi per 2. Ayo kita lihat dulu ya. Pertama, untuk mengetahui periode dari sebuah fungsi, biasanya kita akan mengambil satu titik, mengambil beberapa titik yang nilainya sama. Misalnya kita ambil titik dari nilai 1 gitu. Kita lihat 1 di sini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Sebentar. Kita lihat nilai 1 ada di sini, ada di nilai 1 ada di sini, ada di sini, kemudian ada di sini juga. Nah, kalau kita lihat, dia berulang kan, berulang dari sini ke sini, ke sini, atau misalnya kita geser di sini deh. Misalnya dia nilainya berulang setiap 0. Nah, maka dia akan berulang setiap berapa? Setiap pi per 2 atau setiap pi? Oh iya, setiap pi, Pak. Setiap pi, betul sekali. Jadi, bisa kita semua simpulkan bahwa grafik fungsi tangen dari X itu akan berulang setiap pi. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah mengerjakan kegiatan 3, Bapak akan memberikan tugas, karena ini juga ada keterbatasan waktu ya. Untuk kegiatan 4 latihan, ini ada nomor 1 dan nomor 2. Ya, setiap kelompok kerjakan semuanya, dari 1A dan B, 2A, B, dan C juga ya. Ya, tugasnya gampang, hanya untuk menggambarkan grafik fungsi. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu, kalian diberikan fungsinya dan kalian cari nilai maksimum, minimum, periode, dan amplitudonya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Amplitudo itu yang mana ya, Pak? Oh, pertanyaan yang bagus sekali, Alif Bahri. Oke, kalau dari grafik fungsi tangan mungkin tidak akan terlihat amplitudonya. Sebentar, saya akan buat dulu fungsi yang baru, misalnya fungsi kosinus dari X ya. Nah, amplitudo itu seperti yang tadi saudara Dede bilang di contoh kita yang kegiatan 1, fungsi ini tidak pernah lebih dari 1, Pak. Gitu. Itu ada artinya amplitudo dari fungsi itu adalah 1. Karena dia nilai maksimum atau nilai minimumnya
itu hanya bisa capai 1. Begitu. Itu amplitudenya. Paham nggak? Oh iya. Berarti Paham. nilai maksimumnya gitu. Bukan. Jadi kalau misalnya ini kan masih terlihat lah ya. Kalau misalnya dia dari 0, tingginya maksimumnya 1, kalau minimumnya 1, maka dia amplitudenya 1. Namun kalau misalnya saya ubah fungsinya menjadi seperti ini, misalnya ditambah 2. Nah, ini amplitudenya tetap 1, walaupun nilai maksimumnya 3. Karena dia nilai maksimumnya 3 dan nilai minimumnya 1. Maka dia akan mengambil nilai tengahnya dikurang maksimum atau nilai tengahnya dikurang minimum. Jadi jarak dari nilai tengahnya dengan selisih dari nilai tengahnya ke nilai maksimum atau minimumnya itu disebut amplitudo dari fungsi. Begitu. Jelas? Oh, berarti bisa juga ini dong Pak, nilai selisih nilai maksimum dan minimum dibagi 2 gitu. Ya betul sekali. Boleh. Ya, paham? Paham. Oke. Jadi itu saja tugas dari saya. Kerjakan, jangan lupa nanti kalian anak-anak upload di Google Classroom kita ya. Dan untuk yang mengupload itu cukup perwakilan dari kelompoknya saja. Jangan lupa cantumkan nama. Oke? Oke, Pak. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan. Dan jangan lupa persiapkan untuk materi selanjutnya. Kalian jaga kesehatan di rumah kalian masing-masing. Dan jangan lupa rajin makan makanan sehat dan cuci tangan selalu ya. Siap, Pak. Ya, baiklah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Siap, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya.